Dibilang kan kalau misalnya Loli akan penangguhan nih Bang untuk ibunya sendiri. Nah, apalagi maksudnya kan dia masih di bawah umur nih Bang. Nah, seperti apa sih Bang seharusnya nih? Jadi sebelum masuk ke Loli, sebagai anak yang memohon penangguhan penahanan, kita misalnya ini kan ditahan karena pasal-pasalnya kan pasal pemerasan yang utama, yang kedua pasal pencemaran nama baik Undang-Undang ITE, yang ketiga TPPU, tindak pidana pencucian uang. Jadi 3 pasal ini hampir semuanya ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Nah, kenapa nih kita Mirsani kemudian ditahan ketika dia di BAP sebagai tersangka? Karena setiap ancaman hukuman yang di atas 5 tahun, pidana umum, kriminal umum itu pada umumnya ditahan. Jadi beberapa perkara pidana atau beberapa pasal kriminal yang harus ditahan, misalnya kasus perjudian 1, kasus pembunuhan 2, pencurian 3, pemerasan 4, percabulan 5, narkotika 6. Nah, sebagian besar kasus-kasus tersebut kalau ada tersangkanya pasti ditahan, dan kemudian susah untuk dilakukan penangguhan penahanan gitu kan. Kita nggak pernah dengar ada kasus pembunuhan tersangkanya ditangguhkan tahanannya, atau ada kasus perjudian tersangkanya dilepas ditangguhkan, tidak pernah ada. Termasuk kasus pemerasan tersangkanya tidak pernah kemudian ditangguhkan, walaupun KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan hak tersangka maupun keluarganya maupun kuasa hukumnya untuk mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Tapi untuk kasus-kasus tersebut tidak pernah atau jarang sekali terjadi ada penangguhan penahanan. Kalaupun tersangkanya sakit, itu tentu dibantarkan ke rumah sakit. Rumah sakit mana? Rumah sakit kepolisian, tetap dijaga. Begitu. Jadi siapapun yang mengajukan permohonan penahanan terhadap kasus pembunuhan, kasus pemerasan, kasus pencurian, itu rata-rata nihil hasilnya. Gitu. Jadi entah nanti kita Mirsani yang ajukan adalah keluarga besarnya atau si Loli sendiri sebagai anaknya, dia mengajukan, kemungkinan besar tidak dikabulkan. Nah, mengenai Loli karena anak di bawah umur mengajukan permohonan, itu nanti akan dilihat oleh penyidik. Karena dia umurnya belum mencapai 17 tahun, dianggap belum mampu bertindak secara hukum. Begitu. Anak yang di bawah umur tidak punya legal standing bertindak secara hukum sebagai subjek hukum. Yang disebut sebagai subjek hukum yang bisa bertindak secara hukum itu anak yang sudah dewasa, setidak-tidaknya sudah usia 17 tahun dan memiliki kartu tanda penduduk sebagai kode bahwasanya dia sudah dewasa. Kalau anak masih di bawah 17 tahun itu masih dalam perwalian orang tuanya, jadi tidak bisa bertindak secara hukum. Gitu. Tapi dia tetap dianggap sebagai subjek hukum pribadi, yaitu subjek hukum seorang anak yang belum dewasa. Begitu. Ada aturan-aturan sendirinya. Gitu. Jadi Loli belum bisa mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Nah, kalaupun diajukan permohonan penangguhan penahanan oleh keluarganya sini kita Mirsani, baik suaminya, baik orang tuanya, baik adiknya atau kakaknya, permohonan penangguhan penahanan seperti ini pada umumnya ditolak oleh penyidik kepolisian. Karena apa? Ya karena tadi ini kriminal umum yang ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Itu contohnya kasus pembunuhan diancam di atas 5 tahun. Dia kasus ini kemudian tidak bisa si pelakunya ditangguhkan penahanannya. Itu contohnya. Sama kayak pemerasan, mirip-mirip dengan kasus pembunuhan juga. Berarti mah pasti akan nihil ya Bang hasilnya? Hasilnya kemungkinan besar nihil. Karena mungkin pasalnya berlapis juga gitu atau? Enggak satu pasal pun cukup. Kalau di atas 5 tahun pokoknya ya Bang. 5 tahun. Pasal pemerasan cukup. Dia pasal TPPU juga cukup karena di atas 5 tahun ancaman hukuman. Bang, ini kan tadi berbicara Loli karena masih di bawah umur. Nanti ketika 2 bulan ke depan dia sudah dewasa itu baru bisa atau seperti dia itu? Ketika sudah punya KTP, kemudian dia bisa bertindak sebagai orang dewasa. Anggap aja sudah punya KTP 17 tahun kan, bisa tanda tangan, bisa kemudian mengajukan surat, bisa mengajukan permohonan penangguhan penahanan, bisa karena dia dewasa. Tapi 2 bulan lagi. Tapi tetap tadi persoalannya bukan di situnya, persoalannya di nihilnya tadi. Gitu. Ini sama aja kosong. Berarti kalau misalkan walaupun dia seorang single parent ngurus anak 3 itu nggak ngaruh gitu ya Pak? Nggak ngaruh, kan begini. Kan itu kan atribusi yang menyatakan saya single parent. Memang benar. Tapi setidak-tidaknya seorang anaknya, kita misalnya kan pasti punya bapaknya. Ada orang tua lakinya kan, ada bapak kandungnya siapa, atau ada
tantenya, ada siapa lagi, ada omnya, ada orang tuanya Nikita Mirzani kalau masih ada. Jadi keluarga besar ini tentunya akan saling melindungi. Beda halnya kalau kemudian Loli ini adalah anak sendirian, tidak ada keluarga besar. Nah, tentunya si orang tuanya tetap ditahan dalam kasus demikian, tapi Lolinya sebagai anak yang di bawah umur kemudian diambil oleh negara untuk dipelihara oleh negara. Itu ada caranya. Jadi kalau Loli bilang, saya nggak bisa makan nih karena ibu saya di penjara, bisa tetap, karena ketika penyidik memeriksa masih ada anak itu yang diselamatkan lewat apa, lewat aturan-aturan perundangan perlindungan anak gitu. Jadi anak ini nanti dibawa tuh di panti sosial anak kan untuk dijaga, dipelihara sampai orang tuanya lepas dari masa hukuman. Kalau dia adalah anak sematawayang yang tidak punya keluarga besar lagi. Banyak yang bilang katanya paling praduga ya seorang Nikita Mirzani paling cuma sebentar doang ditahan karena kan dia kebal hukum yang udah juga cuma sebentar doang. Pendapat abang mungkin? Jadi tidak ada orang yang kebal hukum di Indonesia ini. Nah, orang yang melanggar hukum pasti kena pidana. Pidananya mengikuti aturan-aturan hukum pidana yang berlaku. Gitu. Jadi nggak ada. Nah, kalau terdahulu Nikita Mirzani cuma sebentar karena memang hukumannya juga sebentar. Ancaman hukumannya cuma sebentar. Misalnya pencemaran nama baik sebentar, berantem penganiayaan ringan sebentar, begitu. Nah, kalau ini pemerasan hukumannya tinggi. Jadi memang agak panjang ini urusannya Nikita Mirzani di mana di sel. Bang, tapi kan ini kan maksudnya kan Mail Nikita sama Reza Gladys, tapi kan berperan besar waktu di telepon itu kan Reza Gladys dan juga Mail nih Bang. Ya. Tapi akan berdampak juga nggak sih Bang ke Reza Gladys sendiri nih gitu? Karena kan maksudnya kenapa dia takut gitu loh Bang, makanya menyuap Nikita dengan 5M itu gitu. Akan menjadi tersangka juga nggak sih Bang? Begini, ada kemungkinan. Namanya siapa? Dokter siapa? Reza. Dokter Reza. Kemungkinan pertama Dokter Reza memang mungkin sebel sama Nikita Mirzani nih, gara-gara suka ngeblow up dia punya produk kan, akhirnya Reza kemungkinan melakukan jebakan. Itu kemungkinan ya, jadi belum pasti tapi kemungkinan. Satu, kemungkinan kedua, Dokter Reza ini ketakutan karena suaranya Nikita Mirzani begitu kencang, karena dia adalah public figure dan dia adalah influencer. Dokter Reza pikir apapun yang sudah produknya benar pun kalau disampaikan oleh seorang Nikita Mirzani bisa salah, sehingga dia mengalami tekanan psikis gitu. Jadi produknya udah benar, nggak ada persoalan, tapi karena disampaikan oleh seorang Nikita Mirzani dengan cara negatif, tentunya akan berdampak pada produknya, sehingga seorang Dokter Reza kemudian berusaha melakukan penyelamatan terhadap produknya terlebih dahulu, sama penyelamatan terhadap figurnya dia kan, sehingga akhirnya dia ya udahlah, anda mau meminta apa, meminta uang, kami kasih supaya anda tutup mulut dulu deh. Walaupun produknya benar, tapi karena yang disampaikan oleh seorang Nikita Mirzani dengan gayanya, tentunya kan produk ini kan menjadi kemudian mengalami degradasi produk secara mutu kan. Karena apa? Karena influencer tadi. Itulah tadi langkah penyelamatan dari seorang Dokter Reza. Gitu. Yang ketiga, ya karena tekanan-tekanan psikis yang disampaikan si Mail lewat komunikasi itu, sehingga secara tidak sengaja terbawalah, hanyutlah, terhipnotislah Dokter Reza, sehingga dia mengirimkan sejumlah uang seperti yang diminta. Gitu, karena otaknya kena cuci oleh siapa? Oleh si Mail. Mail itu siapa? Ajudannya Nikita Mirzani, yang kalau kita dengar dari rekaman pembicaraannya, emang dia jago mencuci kepala orang. Gitu. Saya udah dengar cerita komunikasinya itu, dan memang jago nih si Mail mempengaruhi pikiran orang, sehingga orang akhirnya mau nggak mau ngikut untuk membayarkan sejumlah uang. Itu yang disebut sebagai pemerasan. Ini pemerasan seperti apa? Ini adalah pemerasan secara halus. Jadi pemerasan itu ada dua kategori umumnya, pemerasan secara halus dan pemerasan secara kasar. Pemerasan secara halus biasanya lewat pencucian otak-otak korbannya, cuci itu otaknya dengan dipengaruhi. Ada yang kedua, pemerasan secara kasar, yaitu pemerasan dengan ancaman-ancaman, ancaman membunuh, ancaman menculik, ancaman membakar, ancaman lain-lain. Nah, kalau pemerasan secara halus, paling secara halus disampaikan. Nanti kalau lo nggak bayar, nanti borok-borok lu gue ceritain lo keluar nih, aib-aib lu gue ceritain keluar. Itu halus itu pemerasannya, dengan gaya-gaya yang secara argumentasi itu kelihatannya rasional, padahal itu tipuan. Nah, pemerasan secara kasar sama halus berbeda segmennya, tapi sama kategorinya adalah pemerasan. Nah, pemerasan secara halus mirip dengan posisi
delik pidana penipuan. Mirip tapi nggak sama. Skemanya berbeda tapi mirip. Ada pujuk-pujuk rayunya juga. Bang, ini kan yang berkomunikasi langsung sama Reza Gladys si Mail itu ya. Ya. Akan ada perbedaan mungkin kita Mirzani dan Mail untuk hukumannya untuk prosesnya nanti. Ya, nanti kita lihat di persidangan siapa si otak pelaku. Tentunya kalau di penyidikan sudah ketahuan siapa otak pelaku, siapa yang turut melakukan itu, atau siapa otak pelaku, siapa yang melaksanakan, siapa yang turut serta melakukan. Biasanya ada 3 itu. Otak pelaku itu biasanya sutradara atau pelaku utama, gitu kan. Nah, pelaku lapangan adalah mereka yang kemudian melakukan menjalankan eksekusi lapangan. Nah, ada yang turut serta melakukan itu adalah orang yang baik sengaja maupun tidak sengaja diajak serta melakukan tindakan-tindakan yang berupa tindak pidana. Aman? Aman. Aman.